podcast spesial HUT Genre ke-8 Hari Remaja Internasional. Ini merupakan podcast kolaborasi dari dua organisasi keren, yaitu UKM Fokus Fotografi dari kampus UNAF dan juga Forum Genre Situbondo. Nah, di depan saya ada dua narasumber hebat yang tentunya akan berbagi cerita. Ada Jibril dan Mas Agung. Oke, gimana kabarnya Mas Jibril dan Mas Agung? Oke, alhamdulillah baik. Kalau aku sendiri alhamdulillah juga sehat ya. Cantika sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol ya, boleh dong untuk Mas Agung dan Mas Jibril perkenalan diri dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Praetno. Saya merupakan pengurus di Forum Genre Kabupaten Situbondo dan juga alumni Fakultas Hukum Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo tahun 2020. Oke, saya merupakan Duta Genre Kabupaten Situbondo tahun 2024 dan juga pengurus Forum Genre Kabupaten Situbondo. Wah, keren sekali ya. Oke, kita lanjut aja ya ngobrol ya. Kalian tahu nggak sih isu yang paling kita dengar hari ini? Mungkin kalian tahu fatherless? Ya, pasti tahu ya. Oke, menurut kalian apa sih itu fatherless? Dan mungkin di sini ada yang bingung nih. Jadinya bisa dijelaskan dulu. Kalau dari aku sendiri ya, fatherless itu adalah seseorang di mana dia tumbuh atau dewasa tanpa adanya sosok seorang ayah. Entah itu hadir adanya fisik maupun non fisik. Maksudnya di sini adanya fisik, dia tampil, dia ada, tapi dia tidak memberikan fungsi atau peran sebagai ayah yang sesungguhnya. Maksudnya di sini yang tidak ada, mungkin ayahnya sudah meninggal atau sudah bercerai. Oke, kalau dari Jibril sendiri? Ya, aku setuju banget dengan apa yang disampaikan Kak Agung, tapi aku cukup menambahkan bahwa fatherless itu tidak hanya kita mendapatkan peran saja secara finansial ya, tapi juga secara psikologi atau mental. Karena yang kita tahu bahwa ayah itu berperan aktif dalam perkembangan dan juga pertumbuhan seorang anak pastinya, karena ialah pemimpin suatu dalam keluarga. Nah, namun yang aku juga baca sempat bahwa fatherless itu bisa tergantikan dari psikologi Amerika itu mengatakan bahwa sebetulnya peran ayah itu bisa digantikan misalnya kita mempunyai kakek atau juga paman ya Pak D gitu yang bisa menggantikan seorang ayah tersebut seperti itu Cantika. Oke, baik. Berarti fatherless di sini bukan hanya tidak hadir secara fisik ya, melainkan secara emosional juga ya. Oke, kalian tahu nggak sih isu bahwa Indonesia ini merupakan negara ketiga di dunia yang dimana memiliki populasi fatherless yang banyak gitu. Menurut kalian gimana nih pendapatnya? Bisa dari Mas Jibril dulu? Oke, dari aku ya, sebetulnya tidak ada riset atau data yang mengatakan bahwa Indonesia itu berada di tingkat 3 di dunia. Namun itu adalah suatu tanggapan atau lontaran dari seseorang, itu kalau nggak salah dari Ibu Hovifah yang waktu itu saat menjabat sebagai Menteri Sosial, mengatakan bahwa memang Indonesia itu berada pada peringkat 3. Namun di luar dari hal tersebut, sangat disayangkan ya misalnya Indonesia berada di peringkat nomor 3 karena kita tahu bahwa peran ayah itu sangat penting ya bagi keluarga, bagi seorang anak dan juga ketika kita memiliki peran dalam keluarga, ayah memiliki peran dalam keluarga, anak tersebut yang akan tumbuh, akan berkembang dan juga anak tersebut itu pasti menjadi aset negara seperti itu. Oke, kalau menurut aku sendiri ya, peran ayah di Indonesia sendiri itu masih lekat dengan kebudayaan dan sosial yang ada di Indonesia. Sehingga banyak peran ayah yang tidak berjalan dengan semestinya. Mungkin kayak ayahnya yang mungkin kaku, terus juga kurang komunikasi, sehingga di sana membangun benteng antara anak dengan ayah, sehingga membuat komunikasi antara ayah dan anak, kehangatan di keluarga juga kurang. Kayak gitu. Oke, betul banget. Aku jadi paham nih. Oke, ngomongin peran ayah ya dalam kehidupan sehari-hari. Misal nih ada seseorang, suatu anak yang tumbuh tanpa perlakuan seorang ayah.
entah dia dikasarin atau dia diabaikan sehingga dia merasa tidak percaya diri. Nah, untuk kasus seperti ini, kira-kira menurut pendapat dari Mas Agung dan Jibril, bagaimana nih untuk menanggapi kasus seperti ini? Kalau dari aku sendiri ya, eh, kita sebagai makhluk manusia, kita pasti punya yang namanya perasaan. Ketika perasaan itu kita ganggu, perasaan itu kita usik gitu, pastinya akan terluka. Iya, iya. Nah, bagaimana seorang ayah ini sebetulnya adalah menguatkan anaknya, mendukung anaknya. Apapun yang anaknya lakukan, jika itu masih dalam hal positif, itu mereka dukung harusnya. Bukan malah kita kengkang dengan apa yang kita pikirkan, kita inginkan. Dan juga sebetulnya ketika kita eh, berperan dalam keluarga atau mendidik seorang anak, kita harus mengikuti zamannya, bukan mengikuti zaman seorang ayah atau ibunya. Iya, Karena pasti zamannya berbeda seperti itu. iya pasti. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa seorang anak pastinya ketika dia disakitin, dia itu pasti punya perasaan terluka yang cukup mendalam dan bisa jadi itu akan berkepanjangan jika dia memiliki keluarga. Keluarga tersebut mungkin saja anaknya bisa disakiti juga karena trauma yang mendalam di dalam dirinya. Maka dari itu kalau dari saya sendiri untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal tersebut, teman-teman cukup menerima tentang apa yang terjadi dalam dirinya dan tidak melakukan hal tersebut untuk generasi-generasi ke selanjutnya. Karena dengan cara seperti itu adalah salah satu cara yang dapat memberhentikan atau uh, menyukupkan dari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan seperti kekerasan pada anak tersebut. Oke, berarti berhenti dari kita ya. Ya, berhenti dari kita dan untuk masa depan anak kita juga seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut Mas Agung nih, gimana? Kalau menurut aku sendiri ya, eh, harusnya anak itu mungkin kan kebanyakan nih kalau anak cewek atau cowok itu lebih banyak deket sama ibu ya. Nah Iya. mungkin dari sana bisa cerita atau curhat sama ibu karena mungkin dari situ ibunya bisa memberi saran atau kritik kepada ayah kalau bisa jangan sampai bikin apa ya, bikin anaknya tuh kecewa atau Kecewa. ya, kayak gitu. Oke, kalau kita taruh nih ya ke dunia pendidikan, Ya. di mana ini memiliki peran penting ya, di mana pertumbuhan anak ini harus didampingi oleh ayahnya. Nah, kalau kita tarik ke dunia pendidikan, kira-kira nih menurut Mas Agung dan menurut Mas Jibril sendiri, ini ada dampaknya nggak antara fatherless dan pendidikan seorang anak? Oke, kalau dari aku pribadi itu sangat berpengaruh ya kalau di akademik karena kalau kita seorang ayah itu merupakan sebuah panutan atau contoh bagi anak. Nah, di sini kayak contohnya mungkin untuk mengambil keputusan, kayak bertanggung jawab. Jadi kayak gitu. Seperti halnya mungkin kalau anak SMA yang saat ini itu kayak mungkin mau masuk perkuliahan atau masuk SMA itu kan mungkin kayak kebingungan nih dan juga ragu untuk mengambil keputusan. Jadi Nah, misal minta tolong ayahnya ya ya untuk naik mungkin pendapat ya gitu ya. pendapat. Jadi jangan sampai tertutup. Jadi kayak mungkin sharing dari pendapat kedua orang tua. Gitu. Jadi saya sendiri juga alumni dari Fakultas Hukum Universitas Abdul Rahman Situbondo. Nah dulunya saya sempat milih Fakultas Ekonomi dan bisnis di sini. Lalu karena itu ikut-ikutan teman, tapi karena waktu itu saya bilang dan konsultasi sama ibu dan bapak ayah di sana saya disarankan untuk masuk ke Fakultas Hukum. Jadi secara tidak langsung ya harus masuk ya. Ya, jadi mengikuti kata orang tua ya. Iya. Iya, iya. Sama siapa juga. Kalau untuk Mas Jibril sendiri nih gimana? Kalau bagi aku ya sebagai seorang anak gitu, memang pendidikan itu sangat penting ya.
Namun di luar pendidikan formal yang khususnya di UNARS ini ada pendidikan non formal yang juga turut kembang. Salah satunya adalah UKM Fokus dan juga UKM Fokus ini menyediakan wadah bagi remaja atau anak-anak di UNARS juga untuk dapat memberikan atau menginformasikan nih terkait dengan informasi-informasi yang seputar untuk teman-teman kampus UNARS yang ingin tahu gitu. Dan thank you so much for UKM UNARS dan juga UNARS sudah menyediakan hal ini untuk kita juga. Dan balik lagi ke pendidikan ya. Iya. Untuk dari aku setuju banget dengan apa yang dikatakan Mas Agung bahwa sebagai anak kita harus punya yang namanya leader atau pemimpin di dalam keluarga. Salah satunya adalah orang tua. Kita tidak bisa memutuskan apa yang akan kita lakukan ke depannya karena kita masih bisa dikatakan sebagai seorang anak. Dan hal itu juga mendukung adanya finansial, apakah orang tua bersedia atau tidak. Nah, maka dari itu ketika anak mungkin mau melanjutkan kuliah atau ke jenjang karir selanjutnya di luar kuliah, itu harus dikonsultasikan dengan orang tua. Dan pentingnya peran ayah di situ adalah bagaimana ayah dapat mengerti perasaan anak tanpa menyinggung perasaannya. Nah, jadi ayah juga memberikan solusi kepada anak, tapi tidak menyinggung perasaannya. Dia juga memberikan atau dia juga berpegang teguh terhadap pendiriannya dia, namun tidak menyinggung apa yang anak inginkan seperti itu. Oke, aku setuju banget tentang pernyataan dari Mas Agung dan Jibril. Oke, ngomong-ngomong sosok ayah nih ya, apa sih hal yang berkesan sampai saat ini yang mungkin diingat gitu loh? Bisa dari Mas Agung? Oke, kalau dari aku pribadi ya, mungkin pas waktu aku kecil. Nah, waktu aku kecil, pas waktu aku SD itu dulu kan nggak ada sepeda motor nih ya. Iya. Nah, itu biasanya kalau beli makan itu pasti naik sepeda ontel. Nah, itu biasanya aku selalu bonceng di belakang sambil kaki itu diikat biar tidak masuk ke roda kayak gitu. Itu sih pesan apa ya? Momen yang nggak bisa Berkesan aku ya. ulang dan juga berkesan banget. Oh, berkesan banget. Oke, kalau dari Jibril sendiri nih. Kalau dari aku, ayah itu kan memang kerjanya di luar kota ya. Jadi setiap dia pulang itu biasanya berapa bulan sekali gitu. Kalau misalnya di daerah Jawa Timur mungkin 1 minggu sekali pulangnya. Nah itu kalau waktu aku masih SD, itu satu keluarga dari kakak juga aku itu selalu dibekali sama buku. Jadi tiap pulang dari luar kota, dari kerja itu biasanya dibelikan buku. Nah ada satu momen waktu itu, bukunya itu di luar dari keyakinan agama kita gitu. Itu Gimana benar. tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Itu katanya ayahku itu beli di habis Jumatan di Surabaya, beli di depan masjid, itu ada toko di buku. Iya, iya. Terus katanya beli, terus tiba-tiba sampai rumah dibuka, loh kok di luar dari keyakinan kita gitu. Akhirnya Beli buku beli buku apa? ada Oh, ada iya. buku yang penting di luar dari keyakinan kita. Akhirnya buku itu gak kita baca, jadi kita simpen tidak tahu. Jadi sampai saat ini pun di rumah itu banyak banget buku, jadi buku dongeng, cerita 25 nabi sama neraka-nerakanya gitu. Pasti tahu kan? Lengkap banget ya. Terus cerita-cerita dari apa inspirasi perempuan buat kakak itu masih ada di rumah sampai saat ini. Aduh, keren sekali. Oke, kalau kita bahas tentang sandwich generation dan strawberry generation, ini ada kaitannya dengan fatherless. Nah, menurut kalian ya, apa sih dampak dari sandwich generation sendiri dengan strawberry generation pada suatu anak? Atau mungkin antara Mas Agung dan Jibril bisa diceritakan gimana perjalanannya hingga menjadi satu seperti ini. Kita bahas strawberries, sandwich generation. Iya. Sandwich itu kan ada lapisan roti dan juga di tengahnya itu ada sayurnya, ada mungkin ada tomatnya. Itu kita berandai bahwa kita itu adalah sayurnya. Kita diapit oleh 2 lapisan roti di atas dan di bawah. Bagaimana perasaannya kayak tertekan di tengah-tengahnya seperti itu kan ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mengalami hal tersebut, aku cuma bilang semangat aja ya, semangat menghadapi suatu hal yang dihadapi. Insya Allah kedepannya pasti indah dan aku selalu percaya setiap perjalanan itu pasti ada sebuah makna yang dapat kita ambil untuk kedepannya gitu.
untuk Strawberry Generation yang di luarnya kelihatan strong ya karena kelihatan keras gitu, tapi di dalamnya ketika kita pegang itu sudah lembek, di dalamnya sebetulnya hatinya itu rapuh. Itu bisa dikatakan seperti mental Gen Z ya, kelihatannya strong. Kalau Tapi di di dalamnya ya kalau kaku di ya. first account itu biasanya kelihatannya seneng banget tuh ya. Iya, iya, Tapi iya. kalau misalnya di second account itu aduh galau, sedih, mentalnya ini gitu Ya, ya. relate banget lagi sama Bukan banget ya. Itu. tapi enggak aku bukan sampai Indonesia. Oke, harus kuat ya Cantika ya. Dari luar kelihatan kuat, dari dalam juga harus kelihatan kuat ya Cantika ya. Harus. Of course. Nah, kalau untuk teman-teman Strawberry Generation, mungkin kita itu punya perasaan yang harus bisa digambarkan. Ketika mungkin sedih, ketika mungkin lagi bahagia, lagi nangis. Gak apa-apa diungkapkan saja, itu adalah bentuk dari perasaan emosional kita. Itu adalah manusiawi. Tidak hanya perempuan saja, tapi laki-laki juga harus bagaimana bisa mengekspresikan perasaan yang ada di dalam dirinya. Karena kita tahu bahwa kita sebagai makhluk manusia, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kita punya yang namanya perasaan. Ketika perasaan itu terluka, perasaan itu sedih, hancur, bahagia, itu gak apa-apa diungkapkan saja. Namun, bagaimana kita tahu kondisi sesuatu dalam, ketika kita tahu kondisinya, misalnya kita lagi sama teman-teman tuh, nah kadang kan kita lagi gak enak, lagi perasaannya sedih, jadi kita bagaimana perasaannya sedih gitu. Kadang juga teman terbawa oleh arus energi yang sedih gitu kan Iya, ya. itu energi mengalir banget. Iya kan? Dan Iya. itu malah menguras banget ketika ada teman yang seperti itu. Bagaimana kita harusnya menanggapi tersebut adalah kita harusnya tanya tuh kepada teman, kenapa tuh kok bisa sedih? Biasanya cantiknya gitu enggak? Iya, biasanya sama teman-teman sih kalau ngumpul satu circle. Nah, itu. Jadi bagaimana kita juga mengerti emosional orang, bagaimana kita juga mengerti perasaan dan kita menganggap bahwa diri kita ketika di kondisi seperti itu tuh bagaimana. Karena kan kita tidak tahu jalan kehidupan itu bagaimana ke depannya. Mungkin saja kita bisa pada titik tersebut, pada titik sedih misalnya gara-gara hal-hal atau faktor-faktor lainnya, dan itu bisa saja apa yang kita tabur itu akan kita dapatkan nantinya. Mungkin ketika kita sedih, teman-teman kita yang akan menguatkan kita seperti itu. Iya. Kadang-kadang kalau kita luapin cerita, luapin emosi kita rasanya kayak lega. Bener gitu banget. ya. Kalau Mas Agung biasanya kalau setelah ngungkapin ke cerita itu bagaimana? Kalau biasanya aku tuh cerita sama temen aku. Nah, soalnya kan temenku tuh sudah deket banget. Jadi kalau ada Betul. masalah, kita saling-saling Nah, sharing, ya, saling memberikan solusi. Iya, iya. Gitu ya. sih. Jadi emang apa namanya? Kita kalau cerita itu mungkin bisa kepada orang yang terpercaya ya, seperti Mas Agung tadi kepada orang dekat. Iya, jangan salah pilih teman. Jangan salah Iya. pilih teman. Kayak kalau kita salah pilih temen itu kadang cerita kita bocor ya. Iya, bocor banget. Bisa jadi itu satu circle bisa tahu semua ya. Kayaknya satu Indonesia bisa tahu deh itu. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang pola parenting yang tepat nih ya untuk seorang anak, kira-kira kalau seandainya kita memiliki ayah yang keras atau kaku, itu masuk ke indeks parenting yang tepat enggak? Oke, kalau dari aku pribadi itu masih kurang tepat ya. Karena ayah itu seharusnya menjadi contoh atau teladan untuk seorang anak untuk menjadi kayak halnya gini. Banyak kan orang atau teman-teman kita yang ayahnya tuh keras dan kaku, dimana mungkin dia tidak tahu kalau anaknya lagi ada masalah, terus nyampe di rumah malah terus dimarahin, ditekan, dikekang. Jadi kayak seharusnya rumah itu tempat untuk pulang, rumah untuk cerita, itu malah jadi tempat tidak nyaman karena adanya peran ayah atau ibu yang kurang paham dengan kondisi anaknya. Biasanya kalau gitu kita jadi ngerasa gak betah gak sih di rumah? Iya, Ya. malah kita lebih enak di luar, lebih Iya. enak nongkrong sama si ini, Sekarang banyak sama kayak circle, gitu ya. kayak gitu. Sekarang kan Sekarang banyak sudah seperti banyak itu. kayak gitu. Nah, untuk Jibril sendiri nih, gimana tanggapannya mengenai sosok ayah yang keras dan kaku terhadap anaknya? Oke, kalau terkait dengan hal tersebut ya,
itu sebetulnya adalah pola pembentukan seorang ayah kepada anak ya, atau pola parentingnya itu bisa dikatakan masuk dalam toxic parenting. Karena kita sebagai ayah, misalnya aku menggambarkan aku sebagai ayah ya, aku ketika kita sudah menjadi seorang remaja, kita itu menganggap bahwa anak itu adalah teman. Jadinya anak itu kadang mau mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya, mau bercerita itu karena kita memiliki kedekatan. Ketika kita sudah menganggap teman seperti itu, karena kan anak-anak remaja sering ceritanya ke teman. Iya. Maka dari itu ayah harusnya menjadi seorang teman bagi anaknya. Nah, ketika eh, tahun demi tahun atau umur demi umur ya, bahwa dari yang masa kecil, remaja, bahkan dewasa, yang dari kecil kita menganggap ayah sebagai panutan, remaja menganggap ayah sebagai teman, dan ketika dewasa menganggap ayah sebagai sahabat, yang mana ketika kita mungkin setelah berkeluarga mau bertanya nih kepada ayah, kita tanyanya ke orang tua yang memang memiliki sudah banyak pengalaman seperti itu. Untuk hal parenting yang kaku dan keras itu sebetulnya malah membentuk seorang anak yang juga keras dan juga kaku. Karena di dalam rumah saja mereka tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Iya, benar banget. Nah, dia akan mengekspresikan perasaannya itu di luar dengan kaku, dengan keras kepada temannya, dan itu juga akan melukai perasaan orang lain. Jadi ini sebenarnya toxic parenting atau federals ini dampaknya ini meluas banget ya, tidak hanya sebagai anak. Anak yang pada kondisi tersebut ketika mungkin ke temannya itu akan berdampak juga kepada temannya yang mungkin mentalnya terganggu seperti itu. Oke, mohon maaf sebelumnya ya Jibril. Aku pernah dengar kalau kamu itu dari background keluarga yang broken home. Nah, kira-kira boleh nggak cerita kepada pendengar juga gimana sih caranya kamu itu bangkit dan menjadi sosok yang menginspirasi seperti sekarang? Oke, aku memang dari SMA itu broken home, jadi ayah dan bunda itu bercerai. Memang itu adalah masa-masa yang sulit ya untuk bagaimana aku bisa bangkit. Karena yang kita tahu bahwa kayak keluarga yang baik-baik saja tiba-tiba berpisah gitu kan ya. Pasti Kemudian itu ya sakit banget ya ya, Jibril sebagai anak. ya, jadi memang itu adalah masa yang sangat sulit waktu itu. Benar-benar sedih juga, kecewa. Namun memang aku pernah dengar, aku pernah dikasih nasihat kalau misalnya sesuatu yang kita mungkin hari ini itu belum terjawab, insya Allah itu akan terjawab pada saat waktunya gitu. Dan bagaimana luka itu sembuh itu yang bisa menyembuhkan adalah waktu. Jadi akhir tahun demi tahun juga akhirnya ya saya menerima dan ya saya bangkit dengan mengikuti dengan aktif juga di kegiatan karena memang kalau di rumah kan sendirian. Jadi bagaimana caranya saya biar tidak menyendiri di rumah dengan main bersama teman, dengan aktif juga di kegiatan salah satunya adalah Duta Genre. Dan ternyata Duta Genre juga relate dengan saya ya, Duta Generasi Berencana. Bagaimana kita bisa merencanakan untuk kedepannya dan apa yang saya dapatkan di Duta Genre itu sebagai bekal dan ilmu bagi saya ketika saya berkeluarga, ketika saya mendidik seorang anak seperti itu. Ya, jadi besar sekali ya organisasi Forum Genre ini. Oke, untuk Mas Agung, aku mau tanya nih, gimana sih Mas caranya kita tetap tegar, kita tetap melanjuti kehidupan meskipun gak ada sosok ayah nih di samping kita yang biasanya kasih nasihat untuk kita, jadi gak ada gitu Mas. Oke, kalau dari aku pribadi mungkin di tahun-tahun awal ya, itu mungkin kita sedikit kehilangan arah. Entah kita mau kemana kayak gitu. Jadi saya juga bergabung di Forum Genre di tahun 2019. Nah, semenjak itu saya juga apa ya aktif di beberapa organisasi dan secara tidak langsung eh, dengan adanya kesibukan itu bikin yang awalnya sempat kehilangan banget dengan kesibukan ngobrol sama teman atau berkegiatan itu secara perlahan juga bakalan hilang. Meskipun mungkin ada saat momen yang
bikin sedih ya, ada momen-momen kayak gitu ya, namanya manusia juga. Iya. Jadi apa ya, bisa lah dilalui. Jadi di sini tinggal berdua sama ibu atau gimana? Aku tinggal sama Mbak sih, Hmm. Tapi ibu ada kan ya? ada. Oke, aku selanjutnya pengen tanya nih. Menurut dari Mas Agung dan Jibril, calon ayah nih ya di masa depan ya, gimana sih menurut kalian caranya untuk membangun sebuah keluarga yang saling mendukung, harmonis, dan juga saling mendengarkan. Jadi ketika kita memiliki seorang anak nih, anak kita itu merasa kayak aku punya ayah, aku punya ibu, aku nggak sendirian gitu. Gimana? Kalau dari aku, keluarga itu seperti pondasi dalam rumah ya. Pondasi, pondasi, pondasi. Ada ayah, ibu, anak-anaknya. Ketika satu pondasi runtuh, rumah di atasnya akan hancur juga. Nah, bagaimana seorang ayah, ibu, dan juga anak itu bisa menyatu sebagai keluarga yang baik? Itu yang pastinya, yang pertama, bagaimana membentuk seorang anak tersebut. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah merencanakan dalam pernikahan, kita harus tahu secara finansial, secara ekonomi, secara finansial, secara fisik, secara mental, itu sudah siap. Jadi tidak ada nih ceritanya di tengah jalan, tiba-tiba mau cerai, seperti putus gitu kayak putus. Kalau pacaran mungkin putus enak langsung bilang gitu ya. Putus saja sakit hati, Iya. apalagi berpisah. Ya kalau misalnya sudah dalam keluarga mau bilang kayak gitu masih harus ke pengadilan, masih ngurus-ngurus lagi. Jatuhnya itu kan Jadi harus disiapkan dulu ya. Iya. Jadi bagi aku cara membentuk keluarga yang baik dan benar yaitu yang pertama dari kita dulu nih. Ketika kita mau menikah, kita harus siap terlebih dahulu. Karena kita menyatukan dua insan istilahnya, perempuan dan juga laki-laki, suami istri. Membentuk satu insan lagi yaitu seorang anak gitu. Yang kedua cara membentuk parentingnya, membentuk anaknya bagaimana. Yang ketiga itu bagaimana proses pertumbuhan keluarga ini. Jadi kita dalam keluarga mungkin tidak harus stuck atau tidak harus diam di dalam tempat aja, harus ada tumbuh. Misalnya dari tahun ke tahun kita harus punya planning nih. Misalnya tahun ini punya rumah, tahun depan punya rumah, tahun depannya lagi punya villa mungkin ya. Jadi itu harus terencanakan karena itu salah satu bagian dari kebahagiaan dalam hidup kan ya. Kemudian selanjutnya kita juga harus mempersiapkan anaknya itu bagaimana. Dari awal, dari bayi itu ketika baru lahir hingga nantinya dewasa sudah dapat mencari finansial sendiri itu harus kita siapkan. Karena orang tua itu adalah perantara, orang tua itu adalah apa ya? Tempat untuk menyalurkan apa anak-anak yang inginkan. Bukan anak itu sebagai anak itu bukan sebagai investasi ya. Tapi anak itu tapi orang tua lah yang sebagai perantara untuk tumbuhnya dari seorang anak. Jadi bisa bikin inspirasi untuk program keluarga, bisa ditiru ya apa yang dikatakan oleh Mas Jibril. Oke, selanjutnya Mas Agung, menurut Mas Agung gimana nih parenting yang tepat? Kalau dari aku pribadi ya, pertama benar katanya Jibril, harus siap secara pribadi, siap secara mental dan juga finansial, karena banyak orang-orang yang di sana yang bercerai dan anak itu menjadi korban. Jadi kalau bisa harus siap secara seluruhnya untuk membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Aku mau nambahin ya, apalagi mungkin di daerah desa ya biasanya itu anak-anak itu yang habis lulus langsung dijodohkan dengan orang tuanya ya. Iya sih. Atau bahkan ada yang waktu sekolah ya, banyak sudah disiapkan nih perjodohannya. Padahal kan kita belum tahu ya bagaimana kesiapan dari dirinya sendiri, dari anaknya, apakah sudah siap mental, sudah siap finansial, dan juga lain-lainnya. Itu apakah sudah siap, itu kan orang tua hanya menjodohkan, tapi yang menjalankan itu kan adalah anaknya. Jadi itu sangat disayangkan sih. Oke, untuk yang terakhir nih ya, aku pengen dong kalian, Mas Jibril dan Mas Agung ini memberikan pesan-pesan untuk para pendengar atau yang mendengarkan ini adalah
Oke, kalau dari aku, untuk para calon ayah ataupun ayah di luar sana yang mungkin sedikit kaku untuk melontarkan kasih sayang kepada anak atau keluarga di rumah, kalau bisa jangan sedikit kurangin egonya, karena anak akan terus bertumbuh, bertambah usia, sehingga ada momen-momen di mana kita butuh sosok ayah untuk menjadi panutan di dalam. Oke, untuk Mas Jibril sendiri. Kalau dari aku, pesan-pesannya untuk calon ayah dan juga ayah di luar sana, ayah adalah salah satu inspirasi dan juga salah satu pemimpin bagi anak. Aku hanya bilang, tolonglah untuk bisa menguatkan, untuk memberikan, dan juga terus di belakang dari seorang anak, karena kita tahu bahwa anaklah, anak itu bukan apa yang aku tadi katakan, bukan investasi ya, tapi orang tualah yang harus turut hadir, turut membantu di situ. Oke, wah dalam banget ya obrolannya ya. Oke, terima kasih untuk Mas Jibril dan Mas Agung atas Terima kasih obrolannya. juga Cantika. Oke, see you next time.